Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang matriks, yaitu mengenai operasi matriks. Ya, operasi matriks yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Misal, ada data penjualan 3 jenis pensil, yaitu pensil A, B, dan C di kota P dan kota Q pada bulan Februari dan Maret adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan data tabel penjualan pensil pada bulan Februari dan bulan Maret. Perhatikan tabel di atas. Jika kita nyatakan data penjualan pensil pada 2 bulan tersebut dengan matriks, maka diperoleh, misalkan data penjualan bulan Februari kita nyatakan dengan matriks F 30, 50, 45, 25, 20, 40. Dan data penjualan pensil bulan Maret kita nyatakan dengan matriks M 20, 15, 25, 10, 30, 15. Jika kita ingin mengetahui jumlah penjualan tiap pensil pada bulan Februari dan Maret pada masing-masing kota, maka hasilnya dapat diperoleh dengan menjumlahkan data yang bersesuaian, yaitu tadi diketahui matriks F penjualan pada bulan Februari dan matriks M penjualan pada bulan Maret. Sehingga jumlah data penjualan pada bulan Februari dan Maret adalah sebagai berikut. Dijumlahkan data yang bersesuaian, yaitu 30 dijumlah dengan 20 sama dengan 50. 50 ditambahnya dengan 15 sama dengan 65. 45 persesuaiannya dengan 25 dijumlah sama dengan 70. 25 persesuaiannya dengan 10 dijumlahkan sama dengan 35. 20 bersesuaian dengan 30 dijumlah sama dengan 50. 40 bersesuaian dengan 15 dijumlah sama dengan 55. Ya, jadi penjumlahan matriks itu dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak atau yang bersesuaian. Seperti itu. Contoh lain dari penjumlahan matriks. Misal diketahui matriks A 2, 4, 6, negatif 1, 5, negatif 3, 0, negatif 2, 1. Dan matriks B 4, 3, 7, 2, negatif 5, 1, negatif 1, 4, negatif 2. Tentukan nilai dari A tambah B. Jadi bisa kita peroleh matriks A ditambah matriks B sama dengan, kita tulis lagi matriksnya, matriks A dan matriks B. Nah, kemudian kita jumlah. Ingat, elemen yang seletak yang kita jumlah. 2 bersesuaian dengan 4 dijumlah sama dengan 6. 4 bersesuaian dengan 3 dijumlah sama dengan 7. 6 bersesuaian dengan 7 dijumlah sama dengan 13. Negatif 1 bersesuaian dengan 2 dijumlah sama dengan 1. 5 bersesuaian dengan negatif 5 dijumlah sama dengan 0.
Negatif 3 bersesuaian dengan 1 dijumlah sama dengan negatif 2. 0 bersesuaian dengan negatif 1 dijumlah sama dengan negatif 1. Negatif 2 bersesuaian dengan 4 dijumlah sama dengan 2. 1 bersesuaian dengan negatif 2 dijumlah sama dengan negatif 1. Ya, sudah paham ya tentang penjumlahan matriks. Mudah kan? Kamu hanya menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Ya, selanjutnya operasi matriks yang berikutnya yaitu pengurangan matriks. Perhatikan tabel berikut ini. Sebuah pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut. Diketahui mesin A, mesin B, mesin C, harga perolehannya, penyusutannya dalam 1 tahun, 10%-nya. Nah, dan tentukan harga bakunya. Perhatikan tabel di atas. Jika kita nyatakan dengan matriks, maka diperoleh harga perolehan. Misalkan kita nyatakan dengan matriks P, 25 juta, 65 juta, 48 juta. Dan matriks penyusutan kita nyatakan dengan matriks Q, 2.500.000, 6.500.000, 4.800.000. Data perolehan dan penyusutan mesin sebagai berikut, sehingga harga baku diperoleh. Maka untuk memperoleh harga baku diperoleh dengan cara harga perolehan dikurangi dengan harga penyusutan. Harga baku yang pertama, mesin A, 25 juta dikurang dengan penyusutannya 2,5 juta, peroleh hasilnya 22.500.000. Untuk mesin B, harga perolehannya 65 juta dikurangi penyusutannya 6.500.000, diperoleh hasilnya 58.500.000. Untuk mesin C, harga perolehannya 48 juta dikurangi harga penyusutan 4.800.000, diperoleh 43.200.000. Sama seperti dengan penjumlahan, pengurangan pun seperti itu. Kalian mengurangkan elemen-elemen yang seletak atau yang bersesuaian. Contoh lain dari pengurangan matriks. Misal diketahui matriks P 3, negatif 4, negatif 1, 2. Dan matriks Q 0, 2, negatif 3, 6. Tentukan nilai dari P dikurang Q. Kalian selesaikan P kurang Q. Tulis lagi matriks P dan matriks Q-nya. Nah, kita peroleh. Ingat, yang kalian kurangkan adalah elemen yang seletak. 3 seletak atau bersesuaian dengan 0 dikurangi, hasilnya diperoleh 3. Negatif 4 bersesuaian dengan 2 dikurangi, peroleh hasilnya negatif 6. Negatif 1 bersesuaian dengan negatif 3 dikurangi, hasilnya diperoleh 2. 2 bersesuaian dengan 6 dikurangi, diperoleh hasilnya negatif 4. Ya, mudah kan? Sama seperti dengan penjumlahan, pengurangan pun caranya sama seperti itu. Baik, kita lanjut dengan operasi berikutnya, yaitu
Oh, sebelum lanjut, kita simpulkan dulu dari kedua operasi tadi, penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kesimpulannya yaitu dua buah matriks dapat dijumlah atau dikurangi jika ordo kedua matriks tersebut sama. Nah, jadi syarat di sini bisa dijumlah atau dikurang kedua matriks itu kalau ordonya sama. Jika ordonya tidak sama, maka tidak bisa dioperasikan. Itu syarat pertama, harus ordonya sama dulu. Dan hasilnya itu diperoleh dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan setiap elemen-elemen yang bersesuaian pada kedua matriks tersebut. Ya. Paham ya? Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya. Baik. Selanjutnya baru untuk ke operasi berikutnya, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Apa itu skalar sebelumnya? Skalar itu bilangan ya, bilangan real. Bebas, bilangan real itu banyak. Ya, lanjut. Perhatikan tabel penjualan 3 novel di 2 kota pada bulan Juli 2020 berikut ini. Perhatikan ada judul novelnya, novel A, B, dan C. Banyak novel yang terjual pada bulan Juli 2020 di kota Depok dan kota Jakarta. Jika keuntungan sebuah novel Rp200, bagaimana cara kita mencari keuntungan yang didapat dari hasil penjualan novel tersebut sesuai tabel di atas? Nah, masalah ini dapat diselesaikan dengan perkalian matriks. Perkalian skalar dengan matriks. Baik, kita selesaikan masalah ini. Sebelumnya, kalian buat dulu tabel tersebut ke dalam bentuk matriks. Nah, diperoleh, misalkan kita nyatakan dengan matriks P, penjualan novel tersebut diperoleh matriksnya 65, 75, 20, 30, 25, 55. Maka keuntungan dari penjualan novel tersebut adalah 200 dikali matriks P. Jadi 200 dikali, kalian tulis lagi matriks P-nya. Jadi diperoleh 200 dikali dengan 65. Diperoleh hasilnya 13.000. 200 dikali dengan 75. Diperoleh hasilnya 15.000. 200 dikali dengan 20. Diperoleh 4.000. 200 dikali dengan 30. Diperoleh 6.000. 200 dikali dengan 25. Diperoleh 5.000. 200 dikali dengan 55 diperoleh hasilnya 11.000. Nah, sama kan, mudah juga perkalian skalar dengan matriks. Kalian hanya mengalihkan skalar tersebut dengan setiap elemen yang ada di matriks. Seperti itu. Lanjut ke contoh berikutnya tentang perkalian skalar dengan matriks. Misalkan diketahui matriks A 3, negatif 4, negatif 1, 2. Tentukan 1, 3 dikali matriks A, 2, setengah dikali matriks A. Kita selesaikan kedua soal ini. Yang pertama, 3 dikali matriks A. Kita tulis lagi 3, tulis lagi matriks A-nya sama dengan, ingat, skalar dikalikan dengan setiap elemen yang ada di matriks. Jadi diperoleh 3 dikali dengan 3 sama dengan 9. 3 dikali dengan negatif 4 diperoleh sama dengan negatif 12. 3 dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif 3. 3 dikali dengan 2 peroleh sama dengan 6. Paham ya? Mudah untuk perkalian skalar juga.
Baik, selanjutnya kita selesaikan soal yang kedua. 2 dikali dengan setengah A. Caranya sama seperti tadi. Setengah dikali dengan A sama dengan setengah. Kita tulis lagi A matriks A-nya. Peroleh setengah dikali 3 sama dengan 3/2. Setengah dikali dengan negatif 4 sama dengan negatif 2. Setengah dikali dengan negatif 1 sama dengan negatif setengah. Setengah dikali dengan 2 sama dengan 1. Ya, caranya sama. Untuk perkalian skalar ini biasanya tidak diubah ke dalam bentuk desimal. Jadi kalian cukup dengan mengubahnya dalam bentuk pecahan aja. Ya, gimana? Perkalian skalar dengan matriks juga mudah kan? Baik, untuk hari ini sampai di sini pembahasan kita kali ini, yaitu operasi matriks. Pertama, ya, sebelum tutup, kesimpulan dari perkalian matriks dulu. Apa? Jadi, sebuah matriks dapat dikalikan dengan skalar. Skalar itu apa tadi? Bilangan real ya. Yang hasilnya itu merupakan matriks yang diperoleh dengan cara mengalihkan setiap elemen dengan skalar tersebut. Ya. Operasi matriks hari ini cukup sekian. Ada 3 tadi apa? Penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks. Nanti untuk minggu berikutnya kita lanjut lagi dengan masih operasi matriks yang satu lagi, yaitu perkalian 2 buah matriks. Perkalian matriks dengan matriks. Ya, alhamdulillah ya, materi hari ini telah Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan kalian dapat memahaminya. Kalian simak baik-baik materi yang sudah Ibu jelaskan. Dipelajari lagi materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.